Insyaallah saya tidak akan lama, 10 menit. Beliau Al-Ustadz Juhadi ini sangat baik sama saya. Ketika saya mau berangkat tadi, saya memandikan ibunda dulu. Karena besok beliau akan dikebumikan. Beliau akan dikubur. Tadi telah diceritakan tentang seorang yang berbakti kepada ibunya atau malah sebaliknya yang durhaka kepada ibunya. Entah saya menjadi kelompok yang mana. Apakah menjadi orang yang berbakti atau justru malah sebaliknya orang yang durhaka kepada orang tua. Pagi hari tadi ibunda saya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah seorang wanita yang sabirah. Tidak pernah mengeluh. Ibadahnya tidak pernah ditinggal di saat malam-malam, senantiasa duduk beribadah dan beribadah. Itulah ibunda saya. Kami telah kehilangan beliau. Kami berharap mudah-mudahan antum mendoakan ibunda saya agar diterima di sisinya. Amin. Mudah-mudahan beliau dikumpulkan dengan kakek-kakeknya sampai kepada kakanda Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika siang tadi saya dan juga keluarga saya bersepakat untuk mengebumikan beliau di Pondok Pesantren Ribatul Rahmah Nabawiyah, sudah sepakat itu. Tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau harus dikebumikan di maqam Sayyidina Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Saggaf. Itu satu keberuntungan buat saya sebagai putranya. Juga keberuntungan bagi beliau karena berdampingan dengan wali min auliyaillah yang magamnya kutub yang insya Allah ada syafaat besar menanti beliau. Sallu ala Muhammad. Hidupnya senantiasa mencari majelis-majelis ilim. Hidupnya selalu mencari majelis-majelis maulid. Hidupnya tidak pernah meninggal sholat jamaah walaupun dalam keadaan sakit sekalipun. Di waktu maghrib dan isya pasti beliau datang ke pondok pesantren Ribatul Rahmah An-Nabawiyah untuk melaksanakan sholat maghrib dan isya. Tetapi besok saya tidak akan bisa melihat lagi beliau berada di dalam masjid selamanya. Beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami hanya meminta doa daripada antum. Sekali lagi mudah-mudahan segala dosa-dosa yang beliau lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya yakin bahwa beliau insya Allah dosa-dosanya sudah dihapus oleh Allah. Ketika saya mau datang atau mau pergi dan berpamitan kepada beliau, Umi pesan apa? Pesan kepada saya bukan pesan ini, pesan itu tidak, tetapi yang beliau pesankan, doakan saya ya Mat, saya diampuni dosanya oleh Allah. Itu saja pesan. Barangkali Umi pengen apa, saya pengen belikan. Enggak, saya enggak butuh dunia lagi sekarang. Yang saya pengen ampunan Allah. Padahal beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Di waktu malam jam 2 pasti beliau terbangun. Tidak berhenti mulutnya daripada bersolawat.
bertasbih, akan tetapi rasa takutnya kepada Allah, rasa takut su'ul khotimah itu terus menghantui beliau. Maka siapapun orang yang takut di dalam dunia su'ul khatimah, insya Allah akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi ketika sebaliknya orang biasa saja, tidak ada rasa takut akan meninggal su'ul khatimah, bisa jadi dia akan meninggal su'ul khatimah. Karena Tuhan kita tidak akan menggabungkan antara dua keamanan. Aman di dalam dunia, pengen aman di akhirat, nggak bisa. Kalau ada rasa takut di dalam dunia, insya Allah diberi keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, satu salawat yang kami minta dengan ikhlas malam hari ini khusus dihadiahkan untuk ibunda saya. Namanya Syarifah Nur binti Muhdar bin Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Ketika Anda menghadiri jenazahnya adalah keberuntungan Anda insya Allah. Karena ketika Anda menghantar satu jenazah yang diampuni oleh Allah, maka Anda pun ikut diampuni oleh Allah. Maka kami mengundang siapapun yang ada di tempat ini untuk bisa menghadiri jenazah ibunda tercinta saya besok di pondok pesantren jam 9 siang. Salat berjamaah di pondok, kemudian membawa jenazah itu ke tempat makam Sayyidina Imam Qutb Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf. Tadi barusan saya mendengar juga kalam daripada Sayyid Al-Habib Abdurrahman. Ketika Anda menghadiri satu jenazah daripada turunan Rasul, maka niatkan ziarah kepada Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Karena siapapun daripada dzurriyyatul Mustafa, kalau memang benar-benar itu adalah turunan Nabi, pasti Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam ada di saat itu. Ada aulia yang menghantar jenazah, maka kita saat itu bersamaan dengan beliau. Turun itu yang namanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak, dan insya Allah kita mendapatkan segalanya dari Allah. Amin. Makanya sekali lagi buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di tempat ini, yuk bismillah besok pagi untuk sama-sama menghantar atau juga mensolati ibunda cinta saya Syarifah Nur binti Muhdar As-Segaf. Mudah-mudahan dengan kehadiran antum Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih lagi banyak mengampuni dosanya, menjadikan ketetapan ahlil jannah, dan juga mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Satu hadis akan saya bacakan di sini, lalu kita tutup acaranya insyaallah. Dari jam berapa saya tuh pengen kesini, tetapi belum selesai pemandiannya karena tidak ada yang mengangkat kecuali harus saya dan juga keluarga pastinya. Ya, makanya saya tunggu sampai hampir jam 10 tadi baru selesai. Jadi saya agak telat sedikit di sini. Satu ucapan Nabi SAW di dalam kitab Simtud Duror. Coba kita lihat saja kitab Simtud Duror sebentar. Bukan hadis, tetapi ucapan Sayyidina Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal ana manawala jalla man syarrafal wujuda binurin qamarul kauna bahjatan wa jamala. Antum yang hadir di tempat ini pasti ada rasa senang, apalagi sahibul bait, apalagi para panitia. Kalau seandainya tidak ada rasa cinta, rasa suka, rasa bahagia, tidak akan mungkin akan ada ini setiap tahun, tidak akan mungkin. Udah langsung kapok. Tetapi subhanallah, walaupun mengeluarkan biaya banyak, tenaga banyak, tetapi ada kebahagiaan. Kenapa? Ada kebahagiaan karena Nabi juga bahagia. Itu yang kita harapkan. Ketika kita bahagia, mungkin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan Nabi Muhammad. Karena kebahagiaan Nabi Muhammad SAW adalah keridhaannya Gusti Allah. Maka kita berdoa, siapapun yang berpartisipasi dalam acara ini, insya Allah dipandang oleh Allah dengan pandangan ampunannya, amin. Dengan pandangan kasih sayangnya, amin. Juga dipandang oleh Kanjeng Nabi SAW, sehingga tidak ada satu pun yang hadir di tempat ini keluar sudah tercatat namanya menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada kebahagiaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang ammal anama nawala, merata itu pemberiannya kepada seluruh manusia. Subhanallah, wujudnya Nabi Muhammad SAW itu rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita sudah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Apalagi ketika kita kumpul di tempat ini tambah besar. Maka harapan ketika rahmat itu sudah turun deras kepada kita adalah surganya Gusti Allah. Jalla man syarrafal wujuda binurin ghamarul kauna bahjatan wa jamal. An-Nabi SAW itu dimuliakan oleh siapa? Oleh zat yang maha agung. Ya. Zat yang maha agung telah memuliakan al-wujud, siapapun yang ada di alam dunia ini atau dimanapun, al-wujud semuanya, binurin, dengan nur, ghamarul kauna bahjatan wa jamala. Yang mana nur tadi akan meliputi al-kauna bahjatan wa jamala. Seluruh alam menjadi indah, menjadi elok. Kalau seandainya tidak ada wujudnya Nabi SAW, yang ada adalah kegelapan dan kegelapan. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW ada, maka bercahaya. Mudah-mudahan hati kita diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binuril Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Qad taraqqa fil husni ala magamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Kanjeng Nabi itu sifatnya terus meninggi dan meninggi. Sayyidatina Aisyah kan pernah ditanya tuh, ya Aisyah, gimana sih akhlaknya Nabi tuh? Ya. Dijawab oleh beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Kita tahu yang namanya Al-Quran itu tidak pernah berhenti. Maknanya tidak akan ada habis-habisnya, la tatanaha. Tidak ada puncaknya, itu yang namanya Al-Quran. Begitu juga akhlaknya Nabi. Akhlaknya Nabi SAW setiap detik, setiap menit itu akan terus bertambah dan bertambah indahnya. Kalau anda saat ini melihat satu keindahan, besok tidak akan sama keindahannya. Itulah Rasul Muhammad SAW. Kalau anda melihat seorang artis saat ini cakep, besok ya mungkin kayak gitu, lusa kayak gitu. Akan tetapi Nabi SAW tidak seperti itu. Hari ini indah, besok tambah indah, lusa tambah indah, seterusnya tambah dan tambah. Sedangkan mereka semakin kesana semakin menua dan tidak ada sama sekali nilainya. Nabi SAW terus meninggi.
di dalam kebagusannya, a'la maqam, pada tinggian yang sangat tinggi, wa tanaha fi majdihi wa ta'ala, majidnya, kemuliaannya itu terus meninggi dan tidak ada puncaknya. Sallu ala Muhammad. La hadathul uyunu fi masalatu basharan kamilan yuzihu dhalala. Mata ini mendambakan untuk melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ada di tempat ini berharaplah besok kalian akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Karena ketika memandang wajah suci Nabi Muhammad, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Akan tetapi sebaliknya, ketika di akhirat nanti mata kita tertutup dari memandang wajah suci Nabi Muhammad, kita akan menjadi kelompok orang yang celaka. Wailun, kata Nabi Muhammad SAW, la yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa memandang aku pada hari kiamat. Siapa yang tidak bisa memandang ya Rasulullah? Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alai. Orang yang bakhil, yang ketika disebut nama Nabi Muhammad tidak bersolawat. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa huwa min fawqi ilmin ma qad ra'atuhu rif'atan fi syu'unihi wa kamala. Nabi Muhammad SAW itu di dalam kemuliaan, di dalam ketinggian itu tidak bisa untuk dipahami, tidak bisa. Beliau sama dengan ketika antum misalnya membaca hadis Nabi SAW yang mensifati daripada surga. Apa sifat daripada surga? Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbil bashar. Ini Nabi SAW jauh daripada itu semua. Kalau yang namanya sorga itu kita tidak bisa melihat, kita juga tidak bisa untuk membayangkan sorga itu bagaimana, kenyataannya pasti akan lebih. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW yang sorga tercipta karena nurnya Nabi Muhammad. Keindahan yang ada di dalam sorga dan keindahan yang ada di alam semesta ini adalah tercipta karena nurnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan wujud Nabi Muhammad SAW sendiri? Pastinya di atas daripada pengetahuan yang ada di alam dunia ini. Wallahu alam biswab. Mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini malam hari ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pulang dari tempat ini membawa ketetapan ahlil jannah. Amin. Mendapatkan ketetapan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya keruwetan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang punya hutang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan Maulid, insyaallah hutang-hutangnya dibayar lunas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah semua yang hadir akan mendapatkan ketetapan syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf karena sekali lagi saya lagi kacau balau ini, ya, kepikiran saya lagi tertuju kepada satu titik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus semua dosa-dosa beliau, menetapkan menjadi ahlil jannah ibunda kami tercinta. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi mohon maaf lebih daripada 10 menit, ya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.